Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran olahraga buat kelas 12 MIPA dan IPS SMA Negeri 81 Jakarta. Sebelumnya, sebelum mengikuti pembelajaran ini, kalian harus mengisi absensi dulu yang sudah saya bagikan ke ketua kelas, biar semua secepat mungkin mengisi absensi. Materi kita sekarang adalah tentang kebugaran jasmani untuk pembelajaran SMA kelas 12 MIPA dan IPS. Dalam slide ini ada kompetensi dasar yang harus kita pelajari 3.5 dan 3.6. Kalian bisa baca sendiri apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita praktekkan, dan manfaatnya buat apa bagi diri kita sendiri, dan juga buat kesehatan tubuh kita terutama. Kebugaran jasmani berasal dari kata bugar. Nah, kalian tahu kan bugar itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat sepintas lalu, bugar itulah sehat, bisa beraktivitas, tidak mudah capek, dan banyak lagi. Kalian bisa definisikan sendiri arti dari bugar tersebut. Tapi kita akan coba di sini untuk menjelaskan sebaik mungkin. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya. Maksudnya adalah seorang yang bugar jasmaninya itu tidak mudah capek, diberi latihan fisik yang banyak itu kan ya, dia masih bisa lakukan dengan baik, ya, tidak mudah capek, tidak mudah sakit, dan lain sebagainya. Jadi kegiatan apapun yang mereka lakukan, mereka siap menerima. Itu namanya bugar jasmaninya tersebut. Nah, orang yang tingkat kebugaran jasmani itu bagus pasti beda dengan orang-orang yang jarang latihan dalam olahraga. Berarti tingkat kebugaran jasmaninya nggak bagus, ya. Contoh, anak yang sering ekskul badminton atau olahraga maupun dengan ekskul paskibra, dibandingkan dengan anak yang nggak ikut ekskul fisik sama sekali, itu beda pasti. Nah, sekarang gini deh, contohnya deh, saat upacara bendera, ya, baru 5 menit kalian berdiri, ada yang pingsan. Nah, itu penyebabnya apa? Ada yang ngomong, "Pak, belum sarapan, Pak." "Oh enggak, bukan itu masalahnya, nak. Bukan itu. Pak, saya lagi nggak sehat, Pak." Bukan gitu. Intinya itu adalah kalian tidak siap. Fisik kalian itu tidak siap untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, itu bedakan orang yang suka olahraga dengan tidak yang olahraga. Orang yang suka latihan fisik dalam bentuk olahraga ini mungkin tidak akan capek, tidak akan pingsan atau sejenis apapun dalam melakukan suatu kegiatan, ya. Itu namanya adalah kebugaran jasmani. Lanjut. Nah, kita lihat manfaatnya apa aja. Manfaat latihan kebugaran jasmani adalah pertama, untuk meningkatkan kualitas fisik. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya penyakit diabetes. Nah, kalau di rumah atau di lingkungan kita ada orang yang sakit diabetes itu kan, itu penyebabnya gampang sebenarnya, jarang olahraga, jarang melakukan aktivitas fisik. Itu sebenarnya. Nah, makanya kalian mumpung masih muda, sering-sering olahraga, banyak bergerak, ya, manfaatnya pasti banyak. Oke, lanjut. Yang ketiga, untuk menjaga berat badan. Nah, kita mungkin banyak lihat di lingkungan kita, saudara kita atau teman kita sendiri gitu kan ya, ada yang berat badan itu udah profesional, ada yang berat badannya itu 80 padahal umurnya baru 16 tahun. Itu kenapa? Ya karena kita makan karbohidrat yang banyak, tetapi pengeluaran kita nggak ada dalam bentuk fisik. Nah, makanya lakukan aktivitas fisik supaya nanti balance antara pemasukan dan pengeluaran. Lanjutnya adalah mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskuler jantung. Ya, lanjut, mengurangi stres dan depresi serta membuat awet muda. Nah, itu salah satu dari manfaat kebugaran jasmani. Oke, lanjut. Nah, di sini ada unsur-unsur kebugaran jasmani. Di sini ada 5, padahal sebenarnya banyak ya, ada 8. Tapi buat anak SMA umur 15 sampai 19 tahun yang kita pelajari hanya 5. Nah, pertama kita lihat kecepatan atau speed. Kecepatan atau speed itu apa sih sebenarnya? Ya, terus ada kelincahan, kekuatan, daya tahan, dan kelenturan. Nah, yang kita bahas sekarang adalah kecepatan atau speed. Kamu bisa mendefinisikan antara kecepatan? Oke, silakan. Saya kasih waktu 1 menit.
Apa yang dimaksud dengan kecepatan itu? Udah? Oke, kita bahas. Apakah beda? Sebelum kita bahas definisi dari kecepatan, kita bandingkan dulu. Beda nggak antara kecepatan sama kelincahan? Pasti beda, ya. Kecepatan ini adalah kemampuan seseorang menempuh jarak waktu tertentu dengan cara secepat mungkin. Nah, jarak waktunya itu secepat mungkin. Itu namanya kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah contoh-contoh latihannya apa aja. Nah, contoh latihan buat menunjang kecepatan seseorang tuh banyak. Salah satunya apa? Ayo, siapa yang bisa? Oke, nanti di ulangan ada loh, keluar loh soal kayak gini. Nah, contoh latihan-latihan kecepatan adalah seperti apa. Nah, makanya kalian setelah melihat slide ini, kalau bisa kalian catat. Nanti akan saya keluarkan saat ulangan nanti. Oke. Kecepatan ini latihannya itu adalah pertama lari sprint. Nah, biasanya kalian sering lihat itu di TV atau di media-media yang lain. Orang yang lari bolak-balik. Jaraknya cuma 50 meter. Prit, kata pelatih, lari cepat mungkin terus berhenti. Jogging. Prit, pelan, jalan biasa. Prit lagi, lari lagi, jogging. Itu buat latih kecepatan sebenarnya itu ya. Itu pertama, latihannya sprint. Yang kedua, kalau Anda adalah penggemar olahraga tinju, kalau zaman saya dulu ya, waktu saya masih muda, atau ada Mike Tyson nama itu. Wah, keren, tinjunya keren. Ya, itu kelebihannya adalah kecepatan lebih bagus dibanding yang lain. Nah, buat latih kecepatan itu adalah apa? Skipping. Ya, skipping kamu gerak seperti ini gitu kan ya. Yang bergerak itu adalah ujung kaki yang menyentuh ke tanah. Dalam 1 detik itu bisa 3-4 kali gitu loh. Itu buat latih kecepatan, bukan hanya buat mentali. Kalian pernah main karet kan, kayak gini kan, tuh nggak ada. Itu hanya buat permainan tradisional, tidak ada unsur kecepatannya. Nah, seperti itu buat latih kecepatan. Terus, yang untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang latihan kecepatan atau speed. Sedangkan pertemuan selanjutnya kelincahan, kekuatan, daya tahan, dan kelenturan adalah buat pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, lanjut. Latihan kekuatan atau power. Tadi sudah kita bahas. Kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan atau beban dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi kalian itu latihan dalam waktu relatif lama, kalian nggak capek. Bisa ya mengatasi tekanan tersebut. Nah, itu namanya adalah kekuatan. Lanjut. Nah, tadi sudah saya bilang tadi ya, contoh latihan kekuatan. Yang pertama adalah push up, sit up, back up, pull up, dan lain-lain. Nah, push up, sit up. Terus kedua, squat thrust. Squat thrust mungkin kalian waktu SMP belum pernah kalian mencoba gitu ya, karena emang squat thrust itu tidak semua jenis umur, semua jenis sekolah yang boleh melakukan. Nah, karena itu sangat rentan dengan cedera, risiko cedera lebih tinggi. Selanjutnya adalah latihan beban, itu buat melatih kekuatan. Ya, oke, lanjut. Nih, kalau kita bicara tentang kekuatan itu lebih banyak orang melakukan praktek olahraga itu dalam latihan push up, sit up, back up, pull up, kayak up lah gitu ya. Itu buat latih kekuatan sebenarnya. Tetapi tidak semua otot atau fungsi otot yang berfungsi di situ. Kalau push up itu kebanyakan adalah buat otot dada, tricep, deltoid, dan juga dengan serratus anterior dan coracobrachialis, seperti itu ya. Itu buat melatih kekuatan. Nah, sekarang kita hanya satu aja, kita fokus pada latihan buat kekuatan hari ini adalah push up. Nah, nanti kamu bisa melihat push up yang benar seperti apa sih, gitu kan ya. Cara melakukannya seperti apa sih, otot yang berfungsi seperti apa sih, dan yang salah seperti apa sih. Nah, nanti kita bahas di sini semua. Nah, juga yang pertama adalah kalian lihat sendiri ratanya atau datarnya itu seluruh tubuh mulai dari kaki sampai kepala. Ya, tangan lurus ke bawah. Itu sikap pertama, sikap awal dari push up. Nah, seperti itu ya. Kalau saya dulu pernah di sekolah, kita sering gitu kan melakukan push up.
Yang push up itu yang bergerak hanya tangannya aja, sementara kaki, pantat, dan kepalanya itu diem. Itu salah, nggak ada manfaat. Bisa sih bisa, tapi manfaatnya nggak ada, percuma. Nah seperti itu ya. Oke lanjut. Nah ini contoh-contoh push up yang baik. Ada push up yang dilakukan buat putri yang sekarang lagi ngetren gitu ya. Kalian boleh lakukan push up seperti ini, boleh buat yang putri ya. Fungsinya juga sama, yaitu dengan lutut ya. Sementara yang putra tetap seperti ini, itu lebih bagus. Harus lurus, tangan ditekuk dan naik ke atas lagi. Dilakukan berulang-ulang, itu namanya push up. Nah seperti ini, lurusnya antara punggung, pantat, dan kaki ya, sejajar. Dan yang contoh buat yang putri seperti ini. Nah kalian nanti habis ini bisa melakukan setelah melihat video dan gambar-gambar yang kita bahas buat hari ini. Nah ini adalah link video yang bisa kalian saksikan. Kalian bisa melihat, habis itu kalian bisa mempraktekkan sendiri ya, seperti apa push up adalah salah satu bagian dari tes keselamatan B. Oleh karena itu, teknik dan prosesnya harus sesuai dengan teknikal dan standar yang diperlukan dalam tes Samantha. Gerakan push up yang benar. 1. Posisikan badan tengkurap. Telapak tangan membuka sebagai tumpuan. Tangan diposisikan selebar bahu. Usahakan siku tangan lebih dekat atau menempel dengan badan agar gerakan lebih ringan dan sempurna nantinya. 2. Badan diangkat, tangan siku lurus, badan turun ke bawah. Siku membentuk sudut 90 derajat atau kurang. Dimaksudkan agar dada lebih dekat atau menyentuh lantai. Bagian badan yang boleh menyentuh lantai hanya telapak tangan, lutut, dan dada. Lakukan secara berkelanjutan dan benar. Bisa membuat gerakan darah mengayun atau seperti gelombang. Badan dari ujung kepala hingga lutut bergerak naik turun bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya, Satria Tia. Di video saya kali ini, saya akan memberikan informasi pada kalian bagaimana bentuk latihan push up kalian agar kalian bisa melakukan push up dengan repetisi yang sebanyak-banyaknya. Khususnya untuk kalian yang akan menghadapi tes, begitu tes seleksi TNI, Polri, tes seleksi masuk perguruan tinggi, ataupun tes di instansi-instansi yang mensyaratkan menggunakan tes push up. Simak video ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa meningkatkan repetisi push up kalian sebanyak-banyaknya. Jadi push up adalah mendorong tubuh ke atas dengan tumpuan kedua telapak tangan. Banyak orang yang berlatih push up tanpa mempelajari dan mempertimbangkan beberapa komponen gerak yang dapat menghasilkan gerakan push up yang baik dan benar, sekaligus mendapatkan jumlah repetisi yang banyak. Berdasarkan ilmu biomekanika olahraga atau ilmu yang mempelajari dan menganalisis gerak dalam olahraga agar mendapatkan gerakan yang benar, efektif dan efisien yang telah saya pelajari, saya akan memberikan informasi bagaimana dan seperti apa bentuk latihan gerak pembentukan push up agar bisa menghasilkan gerakan push up yang baik dan benar serta mendapatkan jumlah repetisi yang banyak. Lakukan pemanasan, warming up, dan stretching terlebih dahulu agar otot dan sendi-sendi tulang kalian siap untuk digunakan beraktivitas inti latihan serta agar terhindar dari cedera.
kasih telah menonton video saya ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, semangat terus berlatih agar kalian bisa meningkatkan repetisi push up kalian sebanyak-banyaknya dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, setelah tadi melihat tayangan video push up, baik itu push up yang laki-laki maupun push up perempuan, nah sekarang kita dapat mengambil kesimpulan, ya, seperti apa push up itu yang benar. Nah, di sini sudah ada tayangan tentang push up yang benar yang akan nanti kita laksanakan. Yang pertama, tangan. Posisikan kedua telapak tangan sejajar dengan dada. Lalu, posisi tangan yang paling benar saat melakukan push up, inilah posisinya yang paling benar. Oke. Titik inti. Otot bagian perut harus ketat dan saling terikat saat kita melakukan push up. Nah, otot seperti ini nih, ya. Jangan kita lemesin. Jika kita kencangin gitu ya. Tujuannya seperti itu. Hal ini akan membuat gerakan naik turun semakin mudah. Bisa kita tahan ya, otot perut kita tahan biar gampang kita naik turun badan. Nah, selanjutnya tubuh harus jajar. Tadi seperti sudah saya bilangin, dari kaki sampai kepala itu tubuh sejajar. Jangan pantat aja yang naik turun. Itu bukan push up namanya, nak ya. Oke, maksudnya itu adalah tubuh harus sejajar dengan sempurna dari puncak kepala hingga kaki saat melakukan push up. Nah, itu push up yang benar. Oke, seterusnya adalah pelan dan rendah. Lakukan gerakan dengan kecepatan yang sama rata. Dari pertama push up sampai terakhir push up, gerakannya sama. Naik turunnya sama. Ya, jangan nanti saat awal masih kuat ini, kalian push up cepat, terus saat baru 10 kali pelan. Itu nggak ada manfaatnya. Itu push up yang salah. Ya. Nih, seperti ini. Terus yang terakhir adalah peka. Sekeras apapun usaha kalian melakukan push up, kadang begitu sulit bagi orang, sebagian besar orang. Maksudnya itu adalah kalau kalian hanya baru pertama melakukan push up, kalian jangan berharap saya bisa sampai 40 kali, 50 kali, enggak. Ya, maksudnya itu adalah kalian harus bertahap. Latihan awal itu bertahap. Lakukan tahap pertama 10 kali dulu. Intensitasnya tinggi. Minggu depan nambah lagi 15 kali, 20 kali. Nah, lama-kelamaan sudah terbiasa,
pasti kalian bisa sanggup 50 kali. Nah, itu yang push up yang benar ya. Nah, demikian penjelasan materi olahraga buat hari ini tentang kekuatan, latihan kekuatan. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari materi tersebut. Jangan lupa tugas kalian nanti bikin video push up yang kalian lakukan di rumah. Yang putri tetap sama, push up perempuan dengan hanya lutut menumpuk ke lantai. Sedangkan yang putra seperti tadi, push up seperti biasa. Lakukan sebanyak yang putri 15 kali, yang putra 10 kali dengan sempurna. Terus kirim alamat email ke email saya dengan alamat bawah ini. Oke? Silakan dikirim nanti setelah kalian melakukan push up. Jangan lupa, sampai jumpa buat minggu depan dengan materi dan kompetensi dasar yang lain. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.